Mari Bapak Ibu kita siap-siap untuk kebersamaan kita, sesi terakhir. Silakan duduk dengan nyaman. Ya, dengan nyaman artinya biasanya ada orang yang kagak mau dibawa AC, ya, atau ada yang mau dibawa AC, ya, jadi terserah. Jadi mari semuanya duduk, kita siapkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebelum saya memulai salam pembukaan, saya akan berikan sedikit introduction ya. Acara ini saya dengan Pak Budi pikirkan lalu kemudian kita putuskan tidak menggunakan alat musik. Saudara sekalian, saya sering memberitahu kepada banyak rekan-rekan pelayan ibadah bahwa hari ini Allah itu harus di make up supaya orang tertarik ke gereja. Dan itu menyedihkan sekali. Di make up dengan berbagai macam alat musik yang menarik, indah dengan LED yang luar biasa. Kalau nggak ada itu semua, Allah sudah tidak menarik. Itu sedih sekali. Jadi kali ini kami berdua sebagai hamba-hambanya ingin mengajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu di make up seperti itu. Ya, kita akan melakukan momen pembaruan ini tanpa alat musik. Sekali lagi selamat datang ke dalam momen pembaruan penata layan GKA Gloria. Rekan-rekan sudah memegang bahan? Ya, kertas liturginya ya? Sudah ada ya, kertas acaranya. Semuanya perlu pegang karena kita tidak menggunakan slide juga. Apakah cukup terang untuk mengikuti bahan itu ya? Atau terlalu gelap ya? Mungkin ditambah sedikit mungkin supaya lampunya bisa ditambah sedikit. Ditambah supaya bisa mengikuti. Ya, lampunya minta tolong rekan-rekan pelayan. Ya, oke. Udah cukup kah? Cukup. Ya, cukup kalau ya. misalnya masih terasa perlu terang, boleh cari bangku yang lebih terang ya. Saudara sekalian, Allah lah yang memanggil kita untuk melayani dan karena itu Allah juga mengetahui ketika pelayan-pelayannya dalam keadaan letih, penuh dengan pertanyaan dan pergumulan. Karena itu momen pembaruan pada malam ini bukanlah sebuah panggilan yang dilakukan oleh majelis ataupun gembala atau hamba Tuhan dan juga bukan kami sebagai pembicara. Momen pembaruan pada malam ini sesungguhnya adalah panggilan Allah untuk Ia ingin memperbarui kita semua. Momen pembaruan ini adalah momen ketika Allah ingin memberikan kita hikmat-Nya untuk boleh membasuh dan menguduskan kita. Supaya kita meninggalkan kebodohan dan ignorance yang membebani kita dalam melayani Dia. Mungkin karena masih membagi-bagikan, saya tunggu sebentar kali ya. Jikalau ada yang belum menerima, silakan angkat tangan biar gampang pengurus untuk membagikan. Pengurus lihat masih ada yang sebelah sana belum terima. Udah semua ya? Jikalau ada yang belum terima, silakan angkat tangan. Udah semua ya? Oke, jadi sekali lagi melalui momen pembaruan ini Allah lah yang memanggil kita semua untuk diperbarui. Ia ingin memberikan kita hikmat-Nya yang akan membasuh kita dan menguduskan kita. Supaya kita meninggalkan kebodohan dan ignorance yang selama ini membebani kita dalam melayani Dia. Momen pembaruan mengajak kita semua untuk hening dengan Tuhan. Alone with God. Kita tidak menggunakan alat musik supaya kita fokus dengan suara Tuhan lewat firman-firman yang akan kita bacakan. Lalu mendengarkan suara kita yang menjawab Dia. Firman dan respons. Dan saya biasanya akan memberikan sedikit intro dengan nyanyi ya, supaya kita semua bisa siap untuk menaikkan setiap lagunya nanti ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk memasuki momen pembaruan ini dengan mengambil waktu untuk hening sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan Allah kita.
Saudara-saudari, mari perlahan kita bangkit berdiri. Dengar dan terimalah panggilan hikmat dari Tuhan menurut Mazmur 49 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal dan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mari kita merespons panggilan hikmat dari Allah, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dengan setengah suara, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Gunakan syair lagu ini untuk menaikkan doa pribadi. Sampaikan kepada Tuhan apa saja yang menjadi pertanyaan dalam hatimu. Mohon Tuhan singkapkan hal-hal yang menolong kita untuk dapat melayani Dia dengan lebih baik. Mari kita membawa segala keberadaan jiwa. Kita naikkan kembali lagu ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Silakan duduk secara perlahan, saudari. Mari kita renungkan bersama, adakah motivasi, niat, keinginan yang tersembunyi waktu kita melayani Raja segala raja? Apakah selama ini kita melayani dengan kesadaran bahwa sebenarnya semuanya adalah kita mencoba memberikan diri kita, persembahan diri bagi Tuhan? Lalu pernahkah saudara berpikir, apa kira-kira penilaian Tuhan atas pelayananmu selama ini?
Markus 12 semoga bisa menjadi sebuah terang yang menyingkap, yang membongkar hal-hal tersembunyi saat kita melayani. Sebab isi Markus 12 mencatat penilaian Yesus atas persembahan yang diberikan oleh dua tipe umat Allah. Perhatikan cuplikan awal peristiwa persembahan tersebut dari Markus 12 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara sekalian, ada kalanya kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kita merasa kita tidak mampu memimpin, kita tidak punya resources untuk memberi lebih, mengembangkan pelayanan, kita merasa tidak berdaya menghadapi tuntutan-tuntutan pelayanan, kita tidak dapat memenuhi beragam ekspektasi. Tetapi seperti janda miskin yang memasukkan 2 koin yang kurang berarti. Mari kita persembahkan hidup kita. Kita tahu bahwa jiwa raga kita diciptakan oleh Tuhan. Dan jiwa raga ini sungguh berharga bagi Tuhan pemilik hidup kita. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita memohon, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita nyanyikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan kerendahan hati setengah suara. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang kadang tanpa sadar membanding-bandingkan diri kita dengan pelayan lain. Membanding-bandingkan pelayanan yang kita kerjakan dengan pelayanan yang dikerjakan teman kita. Bisa ada yang mungkin suka merasa, kok saya lagi? Kok saya lagi yang diminta? Kok saya lagi yang harus inisiatif? Atau ada juga mungkin di antara kita yang berkata, saya gak bisa apa-apa. Saya bantu-bantu saja ya. Ada juga yang mungkin di dalam relasi pelayanan kita, rekan yang suka nunjuk-nunjuk. Udah dia saja. Dia bagus tuh kalau pimpin ini, pimpin itu. Nah saudari, saat kita membanding-bandingkan diri,
Bisa saja itu membuat kita merasa tidak nyaman, insecure secara batin. Atau sebenarnya jangan-jangan kita sedang memancing pujian orang lain. Atau ada rasa angkuh terselubung. Nah saudari, saya kira tidak ada yang tahu mengenai hal ini selain Tuhan Yesus yang memanggil Anda menjadi pelayan-pelayannya. Oleh karena itu mari jujur menyatakan isi hati kita bersama dengan pemazmur yang ada di Mazmur 49 yang berkata demikian. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan-kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Saudara sekalian, mengapa pelayan ibadah takut? Mengapa insecure? Mengapa membanding-bandingkan? Mengapa tertekan? Karena pelayan ibadah mendengarkan kata-kata orang dan bukan kata Tuhan. Karena pelayan ibadah mencari afirmasi dan pujian manusia untuk melayani diri sendiri, untuk mengisi kekosongan jiwanya. Kita akan menaikkan nyanyian, Tuhan ku datang tertunduk malu. Dengan menundukkan kepala kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kejujuran hati kita. Tuhan ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, dengan kehancuran hati, murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya aku hamba dunia. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, setengah suara, murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia. Yang ibu-ibu, murnikanku. Murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia. Sekali lagi, yang pria saja.
murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Bersama, murnikanku dengan sungguh, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ya Tuhan, itulah doa kami. Murnikanlah kami. Kami punya tekad, tetapi seringkali ada tekad yang tercampur aduk dengan motivasi yang tidak tepat. Ya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya ketika kami merasakan capek hati di dalam pelayanan, kami letih secara fisik, kami letih memediasi teman sepelayanan yang konflik, kami merasa kering secara rohani. Tuhan, ingatkan kami bahwa seluruh pengalaman itu adalah untuk memurnikan kami. Sehingga kami mengerti atau minimal kami mencicipi apa arti menderita denganmu. Tuhan, murnikan kami. Pada saat kami mengalami apa yang kami anggap menyusahkan hati dan membuat kami pedih di dalam batin kami ketika kami melayani, Tuhan tolong kami supaya kami mengarahkan mata hati kami hanya kepada salib di mana Engkau tergantung untuk kami. Ya Tuhan. Murnikanlah kami melalui seluruh proses pengalaman menjadi pelayan-pelayan-Mu di gereja ini. Ya. Gereja yang sudah Engkau pelihara lebih dari 100 tahun. Ya. Banyak isu yang sudah dilewati. Ya. Banyak pelayan-pelayan yang sudah mengabdikan diri. Ya. Tapi juga banyak luka di dalam gereja ini. Tuhan, Engkau mengerjakan karya yang memurnikan gereja ini sedemikian rupa. Mungkin tidak ada di antara kami yang bisa ingat semua karya-Mu. Ya. Tetapi biarlah ini Engkau mendengar menjadi permohonan kami. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saudara-saudari, apa arti semua persembahan diri dan pelayanan kita? Layakkah kita berbangga diri? Saya kira tidak ada persembahan dan pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan yang bisa dengan utuh membalas kasih Tuhan Yesus Kristus. Gak ada. Tuhan Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk gantikan kita. Kita mau memberikan persembahan apa untuk membalas kasih Tuhan? Enggak ada, saudari. Sebab pelayanan dan persembahan diri kita enggak akan pernah bisa membayar semua karya Allah. Sebab harga atas nyawa kita terlalu mahal. Dan Tuhan sudah bayar itu dengan nyawanya. Di samping itu, waktu kita pelayanan, kita juga terus-menerus dipengaruhi sama kebiasaan dan budaya yang berdosa. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Mazmur 49 berikutnya, semoga ini menjadi sesuatu yang menyadarkan kita bahwa kita tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan karena hanya Tuhan yang membayar nyawa kita dan kita belum tentu mampu memberikan nyawa kita untuk Tuhan.
Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh pemazmur. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harganya untuk pembebasan nyawanya itu. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan mereka meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun walaupun mereka menganggap ladang-ladang milik mereka selamanya. Dan selanjutnya mazmur tersebut juga melanjutkan dengan vonis yang dari Allah. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Sesungguhnya semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kegemilangannya adalah seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya. Karena itu di dalam Mazmur 90, pemazmur mengakui demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur berseru, ajar kami Tuhan. Mari kita nyanyikan sebagai respons pertobatan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Saudari, kalau Mazmur ini bilang usia kita 70, mungkin kalau dikasih bonus 80. Lalu kita terlibat pelayanan juga cukup lama. Dan mungkin di dalam proses kita melayani, kadang-kadang kita menilai teman sepelayanan kita. Kita menilai pendeta ini, kita menilai penginjil itu. Kita menilai rekan yang lebih muda, rekan yang lebih senior. Kita menilai orang lain. Tapi apakah kita betul-betul pernah tanya, Tuhan, apa penilaian-Mu atas pelayanan saya? Kita tidak bisa menilai pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan sama-sama dengan pikiran kita sendiri atau dengar-dengar suara-suara lain yang gak jelas. Sebab apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah utuh membayar kasih Tuhan yang sudah memberikan nyawanya kepada kita. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tahu bahwa kita gak akan pernah bisa utuh membayar kasih-Nya. Meskipun Tuhan tahu, Tuhan toh tetap mau terima pelayanan kita. Itu yang luar biasa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita merespons di dalam iman
Mari kita nyatakan respons iman bersama-sama menurut Mazmur 49. 1, 2, 3. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Kita berdiam di hadapan Tuhan. Allah yang membebaskan kita. Oleh karena itu simaklah nasihat Allah bagi kita semua. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila seseorang kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya bahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Bersama-sama manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara sekalian, sebelum bertobat, John Newton hidup dalam kegemilangan tanpa pengertian seperti hewan yang dibinasakan. Ia menjual anak-anak manusia sebagai budak, nyawa sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Seperti hewan yang dibinasakan, Newton menjalani hidupnya. Dan pertobatan ditandai dengan kesadaran spiritual akan dosa yang mengubahnya menjadi manusia. Tidak lagi menjadi hewan yang dibinasakan. Newton sekarang sudah menjadi manusia. Di akhir hidupnya ketika dia sudah tua, dia katakan banyak hal saya sudah lupa karena dia sudah tua. Tetapi satu hal saya tidak akan pernah lupa, bahwa saya adalah pendosa besar dan Yesus adalah juru selamat besar. Dialah yang menuliskan lagu Sangat besar anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian ini bersama-sama. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Sekali lagi dengan keyakinan iman kita nyanyikan. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Kita ceritakan karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang
sayangku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudari, dengan tetap berdiri, mari kita perhatikan apa yang menjadi logika Tuhan Yesus mengenai persembahan diri dan pelayanan kita. Dan maukah kita belajar menilai pelayanan kita dengan ukuran Tuhan Yesus yang satu ini? Markus 12, Tuhan Yesus berkata begini. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya kemudian bertanya kepadanya, Guru, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudari, kita manusia, ada psikologi di dalam diri kita. Dan waktu kita memberikan pelayanan sebagai persembahan, mungkin saja kita lakukan itu untuk aktualisasi diri. Mungkin saja kita lakukan itu untuk kebanggaan diri. Mungkin saja kita lakukan itu untuk hal-hal yang lain. Ingat. Ketika kita bangun semua itu untuk diri kita, satu hari itu akan diruntuhkan. Oleh karena itu mari saudari kita dengan kesadaran diri. Kita boleh pelan-pelan kembali duduk dan kita akan menaikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berhenti melakukan pelayanan sebagai bentuk aktualisasi diri atau kebanggaan diri atau kebanggaan gereja kita. Berdasarkan kemurahan Allah yang telah mengganti nyawa kita dengan nyawa anak Allah. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Dengan setengah suara kita akan naikkan lagu ini, ayat yang pertama saja. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara sekalian, mari kita mempersembahkan diri kita untuk sebuah momen ilahi, yakni pembasuhan dan pengudusan. Momen pembasuhan akan diawali dengan kita mengakui segala bentuk-bentuk kelimpahan. Kita melihat di dalam bahan itu bagaimana kita perlu memikirkan, mengakui bentuk-bentuk kelimpahan yang seringkali menjadi keangkuhan spiritual. Apakah itu persembahan uang? Apakah itu persembahan fasilitas ruang ibadah atau gedung gereja?
Apakah itu kemampuan pribadi seperti menyanyi, memainkan alat musik, memimpin ibadah, memimpin kemajelisan ataupun pengurus. Apakah itu pengalaman pelayanan yang lama sehingga kita demikian bangga saya telah memberi banyak kepada Tuhan. Kita akui jangan-jangan itu merupakan pemberian yang diberikan dari bentuk kelimpahan. Kemudian momen pengudusan kita lakukan dengan mendedikasikan bentuk-bentuk kekurangan diri. Dedikasikan apa yang kita anggap itulah yang kurang. Mungkin ekonomi terbatas, kita bukan orang yang dapat memberi banyak. Mungkin kita merasa kita miskin talenta, kita tidak mampu itu dan ini, saya tidak bisa apa-apa. Mungkin kita baru memasuki pelayanan, kita miskin pengalaman. Mungkin kita persembahkan luka-luka dalam pelayanan. Mungkin kita persembahkan keletihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, harapan kita untuk berhenti dari pelayanan dan sebagainya. Itu adalah memberi dari kekurangan. Saya berikan waktu untuk rekan-rekan memikirkan apa bentuk kelimpahan yang kita berikan dan dedikasikan bentuk kekurangan diri kita serahkan kepada Tuhan. Dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus kita akan memasuki momen ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami, lebih dalam daripada kami melihatnya, lebih jeli daripada kami menyadarinya, dan secara daging kami tidak ingin memikirkan semua yang jorok dan kotor dalam diri kami. Tetapi kami rindu supaya melalui firman dan respons yang kami telah jalani di dalam momen-momen ini, Roh Kudus berkenan untuk memperlihatkan betapa sombongnya kami, betapa sesatnya kami di dalam cara dan motivasi kami melayani-Mu. Supaya kami boleh mengakui semua keangkuhan kami dan supaya kami kembali mendedikasikan diri kami di dalam ketidakmampuan kami untuk mempersembahkan persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam momen pembasuhan dan pengudusan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami beri waktu buat Bapak Ibu untuk lihat daftar yang sudah disediakan. Silakan menuliskan. Ya, silakan ambil waktu di hadapan Tuhan. Doa. Ya. Silakan dilakukan. Setelah Bapak Ibu mengisi selama ini pelayanan mungkin lebih banyak bergantung sama kelimpahan-kelimpahan tadi, yang kertas kelimpahan dicopot. Ya, kalau sudah diisi dicopot. Tapi kalau memang tidak ada, ya jangan dipaksain ya. Ya nggak perlu dibuat-buat. Kalau selama ini Anda sangat bergantung sekali, saya sudah pengalaman kok. Berarti saya melayani ya karena kelimpahan pengalaman tersebut. Saya bisa kok. Berarti selama ini saya melayani hanya bergantung sama kebisaan saya dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang perlu ditulis silahkan ditulis. Tapi kemudian dicopot dari staplernya. Dipisahkan. Sambil menantikan proses ini, kami akan mengundang Bapak Ibu Saudari, kalau ada di kertas yang mau mendedikasikan kekurangan-kekurangan dan
menyerahkan kekurangan itu kepada Tuhan supaya Tuhan yang perbaharui, kami mau undang siapapun untuk maju ke depan. Waktu maju ke depan, Anda sobek kertas yang penuh dengan kelimpahan itu. Sobek, kemudian di kanan kiri Anda ada dus, buang di situ. Dan kemudian kalau Anda ingin mendedikasikan kekurangan Anda, maju dekati air yang sudah tersedia, kemudian celupkan tangan Anda di dalam air. Ini adalah sebuah simbol bahwa saudara menyerahkan, mendedikasikan justru kekurangan diri kita. Dan beriman bahwa Tuhan bisa melakukan pembaharuan atas semuanya itu. Dan tanda kita menyelupkan air itulah tanda simbol bahwa Tuhan melakukan pembaharuan. Karena Tuhan selalu menggunakan air untuk memperbaharui. Ya. Dan tentu ini tidak ada paksaan, ini tidak dikondisikan. Kalau Anda tidak terdorong, ya Roh Kudus tidak mendorong Anda untuk menyobek, untuk maju ke depan, mencelupkan tangan ke air sebagai simbol pembaharuan, jangan memaksa diri. Tetapi kalau Anda, Roh Kudus dorong, lakukan itu. Jadi setelah Anda sobek, masukkan ke kotak, kemudian maju ke depan, celupkan tangan ke air, kemudian Anda kembali ke tempat duduk, muter dari sana. Di sebelah sini ada tisu disediakan, setelah celupkan Anda bisa lap tangan Anda dengan tisu. Jadi kami akan tunggu siapapun dan gak perlu lihat temen, gak perlu lihat orang lain, tapi betul-betul di hadapan Tuhan. Sambil kemudian kami terus menyanyikan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Buat Bapak Ibu yang siap, mari ikut menyanyikan pujian ini. Jangan ku jadi serupa dengan gemilang dunia ini. Ubahlah oleh pembaruan budiku, jadilah kehendak-Mu dalamku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Kita bangkit berdiri. Nama-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Nyanyikan dengan menundukkan diri kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam kesempatan ini saya mau mengundang saudari berdua-berdua sharing apa kekurangan yang tadi didedikasikan. Kemudian saling mendoakan. Berdua-berdua. Saya persilakan. Saudari boleh duduk. Kalau Anda mau berdoa sambil berdiri juga silakan. Jadi berdua-berdua. Ya. Ambil waktu berdua-berdua. Kalau bertiga masih oke. Iya. Ya. Jadi silakan saling mendoakan. Setelah kita saling mendoakan, kami akan mendoakan saudari sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Silakan ambil waktu untuk berdoa. Sampaikan komitmen baru, lalu kemudian biar rekanmu mendoakanmu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Bapa, jangan ku jadi serupa dengan gemilang dunia ini. Ubahlah oleh pembaruan budiku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudari para pelayan di GKA Gloria Pacar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah pelayan-pelayan-Mu. Engkau satu-satunya Bapa Surgawi yang tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Di dalam seluruh aktivitas pelayanan yang sudah dikerjakan sampai saat ini. Tuhan, kami sungguh tulus ingin mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh kami, jiwa kami
untuk melayanimu melalui gerejamu di tempat ini. Ya. Engkau juga tahu apa yang menjadi kelemahan, kelebihan, kekurangan, pergumulan, kesuksesan daripada gerejamu di tempat ini. Ya. Kami adalah bagian dari semuanya itu. Ya. Oleh karena itu mampukan setiap anak-anakmu, para pelayanmu untuk menikmati engkau ketika melayanimu melalui gereja ini. Tuhan Yesus, bantu kami, tarik kami, supaya pandangan kami boleh fokus hanya kepada salib-Mu ketika kami melayani Engkau. Ingatkan kami, bersihkan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kalau ada motivasi dan juga imbas-imbas dalam relasi di tengah pelayanan yang sudah kami pendam sekian lama, Tuhan sembuhkan para pelayan-Mu. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan hibur mereka. Tuhan kuatkan mereka. Dan Tuhan sadarkan kami semua bahwa lawan kami yang pertama dan terutama bukan teman-teman sepelayanan. Lawan kami yang pertama adalah si iblis, si jahat, yang masukin suara-suara yang jahat, yang melakukan tipu muslihat, menuduh ini dan itu. Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengklaim bahwa Engkau punya kuasa menghancurkan semuanya itu. Amin. Kami meminta Engkau sendiri Roh Kudus yang memenuhi hati para pelayan-Mu. Sehingga damai sejahtera, sukacita, pengharapan, iman sungguh memenuhi para pelayan-Mu di tempat ini ketika melakukan seluruh pelayanan bersama-sama. Tuhan. Tuhan, Kau punya visi buat gereja ini. Izinkan kami ambil bagian, partisipasi ke dalam visi-Mu. Sehingga pada saat ajal menjemput kami boleh diizinkan mendengar Engkau berkata bahwa kami adalah hamba-Mu yang setia. Amin. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengar penilaian-Mu saja. Tuhan. Bukan penilaian yang lain. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jaga para pelayan-pelayan di tempat ini, mulai dari para pimpinan hamba-hamba-Mu, majelis, pengurus gereja, sampai ke seluruh jemaat. Dari balita sampai lansia. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Karena Engkau mencintai gereja ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang menjadikan gereja ini ada dan memelihara sampai detik ini. Ya Tuhan, dengar suruh doa kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar apa yang menjadi seruan hati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Terimalah kami yang sudah melayani sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, terimalah mandat pengutusan yang dari Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lakukan pelayanan sebagai wujud kasih kepada Tuhan Yesus. Kerjakan tanggung jawabmu dengan memperhatikan saudara-saudari seiman di sekitarmu. Tentu berikan seluruh dirimu bagi Allah dengan segala hormat, gentar dan sukacita. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat kita lakukan jikalau bukan Tuhanlah yang telah melakukannya di dalam diri kita. Dan tidak ada satupun yang dapat kita berikan jikalau bukan Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Segala pujian bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan refrainnya terlebih dahulu, kemudian ayatnya. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Semua katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kebaktian minggu besok. Terima kasih untuk Pak Budianto Lim dan Bu Lydia Syah atas pelayanan dan dedikasinya yang sangat memberkati kita pada seminar ibadah dan lokakarya ibadah GKA Gloria Pacar. Selanjutnya kita akan ada ucapan terima kasih untuk Pak Iben, dipersilahkan untuk maju ke depan untuk mengucapkan terima kasih. Ya, salam, selamat sore menjelang malam ini ya rekan-rekan saudara sekalian. Masih semangat lagi? Perlu tambah 2 sesi lagi pada malam hari ini, biar sekalian malam pulangnya jam 9. Mumpung Pak Budi dan Bu Lydia masih suager gini ya. Ya teman-teman, semua merasa diberkati dari kemarin malam sampai hari ini diberkati. Ayo yang berkati tepuk tangan. 100% berarti loh Bu, Pak, berarti bisa datang lagi nih. Oke teman-teman. Jadi saya mewakili majelis dan hamba Tuhan dan seluruh jemaat, khususnya rekan-rekan peranata layanan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi dan Bu Lydia. Kalau ke depan kami sangat membutuhkan, tolong siapkan waktu untuk kami. Dan saya berharap apa yang sudah Bapak dan Ibu berikan ini boleh menjadi modal bagi rekan-rekan supaya pelayanan ibadah kami makin hari makin baik. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin ya. Oke, untuk itu pada kesempatan yang baik ini juga mungkin Pak Budi dan Bu Lydia bisa ke depan, saya akan menyerahkan apresiasi dari gereja. Kok gak ada yang foto ya? Oh ada. Dipersilahkan untuk kopi lipus untuk memberikan goodie bag. Untuk Pak Budianto Lim dan Bu Lydia Syah boleh masih tetap tinggal di depan. Ya sebelumnya mungkin nggak boleh ngomong tapi nggak apa-apa saya harus ngomong.
Terima kasih, thank you very much Pak Budianto. Semua memberkati, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui apa yang sudah ditabur. Ya, terus doakan kita di pelayan-pelayan Tuhan supaya tetap menjadi berkat ya di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini kenang-kenangan, ada musik khusus ini ya. Jadi nanti kalau lihat ini terus doakan pelayan Tuhan di Gloria. Kasih tepuk tangan dong ya. Satu-satu. Ini ya, jadi boleh ditaruh di meja belajar ya. Sekalian. Terus dari ini kenang-kenangan dari Dep 1. Boleh foto Pak Eben, Pak Sinyong atau siapa? Panitia. Mungkin Pak Sinyong mau ngomong beberapa kata dari. Ayo, Boksu mungkin mau ada. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bisa berikan aplaus Bapak Ibu saudara sekalian.